流雨季。光神之域。Welcome back guys, balik lagi sama gue Frank. Gimana kabar kalian? Baik-baik aja ya kan? Nah, di video kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan alur cerita Donggua Throne of Steel episode 164 ya guys ya. Buat teman-teman yang baru gabung dan belum nyimak pembahasan episode sebelumnya, Mimin saranin nonton dulu supaya kalian enggak gagal paham ngikutin kelanjutan alur ceritanya. Linknya ada di kolom deskripsi. Oke lah, nggak usah lama-lama lagi di awal video. Langsung aja cari posisi rebahan yang paling nyaman. Inilah waktunya kita baku hantam. Setelah Zheng Sai'er dinyatakan sebagai pemenang, King Hao Chen harus berhadapan dengan Li Zhengzi. Menjadi sebuah pertandingan yang telah ditunggu-tunggu oleh banyak penonton. Meski hanya babak semifinal, namun dikarenakan Sai'er sudah berada di final setelah mengalahkan tetua Mouwu, maka bisa dikatakan pertandingan antara Hao Chen dan Li Zhengzi akan menjadi penentu. Jika Hao Chen menang, maka tim Cahaya Fajar akan langsung menjadi juara. Tapi jika sebaliknya, maka Sai'er akan berhadapan dengan Li Zhengzi. Di atas arena pertandingan, meski Li Zhengzi tidak menyangka Hao Chen bisa tumbuh secepat ini dan mencoba menggagalkan rencananya, namun sejak pertemuan mereka 4 tahun yang lalu di Benteng Jialing, dirinya sudah menduga mereka pasti akan bertemu di kompetisi 6 kuil. Di saat Long Hao Chen mengatakan, ternyata Li Zhengzi sudah merencanakan semua ini dari awal pertemuan mereka, Li Zhengzi sendiri langsung menepisnya. Dia sudah berlatih secara tertutup untuk meningkatkan kekuatan, sedangkan menjadi ketua aliansi generasi baru hanyalah sebagai langkah awal untuk memulai serangan balik terhadap klan iblis. Dengan adanya kuil penyihir sebagai pusatnya, perdamaian sejati pasti akan segera terwujud. Sambil melepaskan aura masing-masing dan bersiap-siap memulai baku hantam, Hao Chen sempat memuji niatan mulia Li Zhengzi, tapi dirinya menegaskan hanya kekuatan yang akan menentukan hasil pertarungan mereka. Sementara para penonton yang telah mendengarkan khutbah Li Zhengzi sebelumnya justru meremehkan Hao Chen. Meski dia telah menjadi kesatria level 9 tingkat 3, tapi masih sangat muda, sehingga lebih layak Li Zhengzi yang menjadi ketua aliansi nantinya. Di tengah-tengah gosip tersebut, Chen Dian lantas menyatakan baku hantam dimulai. Meski di awal pertandingan, Hao Chen mencoba melakukan serangan secara langsung untuk mendekati musuhnya, namun sayangnya hal tersebut tidaklah berjalan mudah. Sementara Li Zhengzi terus-menerus menyombongkan diri, serta beranggapan semua taktik Hao Chen telah dia ketahui yang terus menggunakan strategi seperti di sebuah medan perang. Bahkan dia langsung melepaskan teknik badai angin, sementara Hao Chen memblokirnya menggunakan teknik tebasan Ashura. Di saat Li Zhengzi menciptakan bola angin tipe area di seluruh arena baku hantam, Long Tianying mampu merasakan kekuatan orang itu telah mencapai tingkat 9 level 5 dan menjadi orang terkuat di aliansi, sehingga membuat Han Qian merasa ragu apakah Hao Chen benar-benar mampu menandinginya. Meski dihadapkan dengan serangan bertubi-tubi dari jarak cukup jauh, tapi Hao Chen pada akhirnya mampu menemukan celah dan mengandalkan kecepatannya untuk membalikan situasi, serta mendesak Li Zhengzi dengan serangan jarak dekat. Meski strategi Hao Chen benar-benar mampu membuatnya mengatasi perbedaan kekuatan spiritual dengan Li Zhengzi, bahkan Li Zhengzi sendiri memuji pertumbuhan Hao Chen jauh lebih pesat dari apa yang dia bayangkan. Namun si bapak tua ini masih saja menyombongkan diri, serta beranggapan Hao Chen belum memenuhi kualifikasinya, bahkan mampu kembali mendesak Hao Chen melakukan baku hantam jarak jauh. Dengan mengandalkan mantra terlarang kehancuran badai angin yang dikatakan merupakan teknik terkuat elemen angin,
Li Zengzi terus-menerus mencoba mendesak Hao Chen dan tidak memberinya kesempatan kembali mendekatinya. Namun Hao Chen beranggapan angin tidak akan pernah mampu menekan cahaya. Bahkan dia dengan mudah menghancurkan teknik tersebut dengan teknik istana sayap naga mimpi. 被龙梦辰轻松击破，这也太厉害！ Lagi dan lagi, walaupun si bapak tua bangkotan ini mengakui Hao Chen memiliki bakat luar biasa, tapi dia beranggapan kekuatan Hao Chen masih lemah. Bahkan sambil melepaskan avatar Dewi Angin, dia segera melepaskan teknik tebasan 1000 aliran badai dan ingin melihat seberapa lama Hao Chen mampu bertahan di bawah gempurannya. Meski Long Hao Chen mampu sementara waktu menahan serangan badai angin menggunakan teknik pertahanan ilahi, bahkan bentrokan kekuatan hampir menghancurkan perisai energi. Tapi sayangnya, hal itu tidak bertahan lama dan hancur di bawah serangan Li Zengzi. Hanya saja, di saat para penonton beranggapan pertandingan sudah berakhir, serta Li Zengzi menunjukkan wajah songong, sebuah pilar energi tiba-tiba saja terbentuk dari lokasi King Hao Chen. Sesaat kemudian memperlihatkan Hao Chen keluar dari pilar membawa tunggangan unicorn suci tingkat 10. 是世纪神兽龙浩辰。 Melihat Hao Chen menunggangi unicorn suci, jelas saja menggemparkan seluruh penonton. Pasalnya dikatakan, binatang legend tersebut sudah hampir 4000 tahun tidak menunjukkan diri, menjadi binatang tunggangan yang mendekati kekuatan Dewa Cahaya. Selain dapat meningkatkan kekuatan sebesar 30%, jika kecocokannya tinggi, maka peningkatan bisa mencapai 50%, sehingga kekuatan Hao Chen saat ini bisa dikatakan mendekati Li Zengzi. Di saat Li Zengzi juga terlihat terkejut, Hao Chen tanpa basa-basi langsung melepaskan teknik serangan cahaya suci untuk menghancurkan avatar Dewi Angin. Kejadian luar biasa Edun melihat Li Zengzi benar-benar terdesak dan Hao Chen mampu membalikkan keadaan. Seketika membuat seluruh penonton tercengang. Mereka bahkan beranggapan Hao Chen mungkin akan benar-benar bisa memenangkan baku hantam. Tepat ketika Hao Chen melepaskan tebasan, Li Zengzi dengan dingin memblokirnya. Dia juga beranggapan hal semacam itu tidak mungkin bisa menghilangkan kesenjangan kekuatan di antara mereka, serta langsung melepaskan domain angin nafas biru untuk menjebak King Hao Chen. Di saat Hao Chen menyadari kekuatan spiritualnya terkuras sangat cepat, serta domain ini sangat berbeda saat Ying Er menghadapinya, Li Zengzi sendiri membenarkan dugaan tersebut, di mana domainnya memang sengaja dia persiapkan untuk menghadapinya, sehingga dengan terkurasnya kekuatan spiritualnya, Hao Chen tidak mungkin bisa melepaskan domain cahayanya. Meski King Hao Chen mencoba melepaskan teknik meteor matahari untuk memberikan perlawanan, tapi Li Zengzi kembali beranggapan hal tersebut sia-sia. Mengandalkan serangan langsung seperti ini di sebuah medan perang tidak mungkin bisa menjatuhkan dirinya. Bahkan dia dengan mudah menghancurkan teknik Hao Chen hanya dengan satu telapak tangannya, kemudian melepaskan teknik badai angin. Melihat pembatas energi menunjukkan keretakan di bawah tekanan Li Zengzi, Chen Dian langsung mampu merasakan kekuatan Li Zengzi sudah mendekati tingkat 9 level 6, bahkan menjadi sebuah serangan terkuat yang pernah muncul dalam kompetisi 6 kuil. Sementara itu di dalam domain, bukannya menghindar, Hao Chen justru terlihat tidak menunjukkan perlawanan sambil mengatakan, meski Li Zengzi telah mempersiapkan rencana selama bertahun-tahun untuk menjadi ketua aliansi, namun tanpa berada di medan perang merasakan situasi hidup dan mati, maka dia tidak akan pernah memahami arti kekuatan yang sebenarnya. Secara bersamaan dengan suara Hao Chen bergema, serta seluruh anggota menunjukkan tatapan kekhawatiran, jantung keabadian Hao Chen yang sebelumnya diberikan elektroluk berfluktuasi dan memulihkan seluruh energi spiritualnya, bahkan mampu menghancurkan domain angin Li Zengzi. Bukan hanya para penonton yang terkejut, Li Zengzi sendiri tidak habis pikir.
Bagaimana mungkin kekuatan spiritual Hao Chen bisa pulih secepat ini? Sementara Hao Chen menegaskan, hal ini merupakan pengalamannya di medan perang setelah mengalami situasi hidup dan mati. Kemudian dia melepaskan domain Dewa Cahaya untuk mengakhiri baku hantam. 记 光神之域。 Di akhir pertandingan, di saat Li Zhengzi tidak menyangka, Hao Chen benar-benar tumbuh sangat menakutkan. Bahkan telah memberikan serangan terkuat yang belum pernah dia rasakan selama ini. Hao Chen justru menegaskan, kekuatan berasal dari keyakinan dan tujuan. Baginya menjadi ketua aliansi hanyalah sebuah proses, dan tidak akan merubah tujuannya untuk membawa umat manusia meraih kemenangan. Hanya saja untuk mencapai semua tujuannya, Hao Chen masih membutuhkan bantuan 6 kuil untuk bersatu dan tidak membeda-bedakan. Mendengarkan hal itu, seketika mengingatkan Li Zhengzi dengan janjinya di masa lalu, di mana asalkan Hao Chen bisa mengalahkannya di kompetisi kuil, dia pasti akan mendukungnya menjadi ketua aliansi. Oleh sebab itu, dengan adanya ingatan tersebut, Li Zhengzi pada akhirnya mengakui kekalahannya. 团长一定会压休，我真是看走眼了！哇，龙浩辰居然赢了！交给你们了。 Dengan kemenangan Hao Chen, tim Cahaya Fajar pada akhirnya menempati posisi pertama dengan poin tertinggi. Tepat ketika Shai ingin menyerah dan memberikan posisi pertama kepada kekasihnya, Hao Chen tiba-tiba saja memberikan posisi pertama kepada Shai. Hal ini dia lakukan demi membalas kebaikan Shai ketika menyerah dalam ujian seleksi tim pemburu iblis. Sehingga hasil akhir sudah ditentukan kalau Seng Shai dari tim Cahaya Fajar menjadi pemenang kompetisi 6 kuil. Dengan hasil ini, Chen Dian berharap tidak ada penyesalan sedikit pun dari seluruh peserta kompetisi, sehingga bisa memberikan kepercayaan kepada setiap umat manusia kepada aliansi kuil, serta tidak kehilangan harapan untuk mengakhiri perang. Kemudian dia meminta seluruh anggota tim Cahaya Fajar untuk naik ke atas arena. Meski seluruh anggota telah berjuang keras selama kompetisi berlangsung, tapi menurut aturan, ketua aliansi akan dijabat oleh pemimpin dari tim yang menang, sehingga seluruh anggota segera memberikan dukungan kepada Hao Chen. Mereka merasa bangga bisa mengantarkan Long Hao Chen mencapai puncak tertinggi kehormatannya. Melihat Hao Chen maju sebagai ketua aliansi kuil yang baru, setiap orang telah mengingat kisah masa lalu mereka bersama Long Hao Chen. Mereka semua telah melihat begitu giginya Hao Chen selama ini, sehingga sudah sepantasnya posisi ketua aliansi berada di tangannya. Mereka juga percaya King Hao Chen sang putra cahaya akan mampu membawa manusia kembali mendapatkan cahaya fajar yang telah lama hilang dari benua Sengmo. Hal yang sama juga dirasakan oleh Jiangzu. Dia merupakan sahabat kecil Hao Chen, bahkan mengetahui perjuangan Hao Chen ketika masih bocil saat ingin menjadi kesatria demi melindungi umat manusia dari ras iblis. 将你送上最高的荣耀殿堂。都是你挡在我的身前。 Di bawah tepuk tangan seluruh orang, Chen Dian lantas menegaskan, upacara penobatan King Hao Chen menjadi ketua aliansi generasi baru akan diadakan besok pagi di kota suci, sekaligus menobatkan Hao Chen sebagai ketua aliansi termuda dalam sejarah umat manusia. 一起期待。 Di sisi lain, setelah melakukan latihan tertutup selama beberapa tahun, Ah Bao akhirnya menunjukkan diri. Bahkan kekuatannya dikatakan telah menembus tingkat 9 level 7, serta memiliki sedikit aura kaisar dewa Feng Xiu. Sambil mengingat kekalahannya dari Long Hao Chen, serta tidak percaya putra cahaya telah koid di tangan bapaknya, Ah Bao lantas memerintahkan pasukan iblis untuk menemukan informasi secara akurat di dalam wilayah manusia.
立刻来报。 Wih, setelah beberapa episode kompetisi 6 kuil berlangsung, tim Cahaya Fajar akhirnya keluar sebagai pemenang ya guys ya, serta menjadikan Long Hao Chen sebagai ketua kuil generasi terbaru saat ini. Hanya saja di balik pencapaian Hao Chen, putra Dewa Iblis alias Ah Bao juga mendapatkan peningkatan luar biasa Edon. Bahkan dia berniat untuk menemukan kabar tentang Hao Chen. Pasalnya dia benar-benar tidak percaya Hao Chen bisa mati begitu mudah. Oke lah guys, makasih banyak buat teman-teman yang udah nonton sampai habis. Di sini Abang Frank undur diri dulu. See you next time guys. Yeah, we all wanna be free. So show me what you got, what you bring, how you fight in the ring, how you take a fucking swing. Do you got heart? Are you mean? Got some scars, got some needs. Are you willing to go bleed? I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work